Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk, setiap apapun yang ada di dunia ini pasti merasakan yang namanya maut, mati. Pertanyaan kita, apakah mati yang mengejar kita atau kita yang mengejarkan mati itu? Sebetulnya yang mengejarkan mati itu adalah kita sendiri. Dengan meningkatnya umur hari demi hari, andaikan maut itu tidak kita undang, dia pun datang. Ibarat umur kita dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun atau 50 tahun. Dengan beriringnya hari, berarti kita yang mengejarkan maut itu sebetulnya dengan bertambah umur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita mati, kapan kita mati, itu jangan kita pikirkan. Mungkin kita mati tahun depan, sudah lebaran haji, itu tak usah dipikirkan. Atau mati waktu sakit, di jalan dan sebagainya. Atau kita ingin mati sedang tidur atau bagaimana. Hal itu sangat tidak penting kita pikirkan. Tapi yang terpenting kita pikirkan apa, Pak Ibu? Dalam keadaan apa nanti kita mati? Apakah dalam keadaan kita sibuk dengan kehidupan dunia ini? Apakah kita dengan keadaan kita sibuk di jalan atau sesuai dengan profesi kita masing-masing? Ada yang menjadi guru, ada yang dan sebagainya. Mati itu harusnya kita yang menginginkan. Sekuat apapun, sebesar apapun usaha kita untuk menghindari, ketika sudah sampai kematian itu, maka kita tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam sebuah riwayat, bahwa malaikatul maut itu berkunjung melihat kita, di mana keadaan kita selama sehari semalam 70 kali. Kalau 24 jam itu 70 kali. Artinya 20 menit sekali. 20 menit sekali dia berkunjung. Kalau kita meyakini bahwa 70 kali sehari semalam malaikat maut datang, maka tidak akan membuat hal yang sia-sia dalam hidup ini. Tidak tahu kita di mana, dalam kondisi apa. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mati ini sesuatu yang sulit kita percaya. Mati ini sesuatu yang sulit kita cerna. Yang terkadang kalau cerita kematian, seakan-akan kita berpikir bahwa kematian itu hanya berkunjung kepada orang lain. Pada orang yang tua, pada orang yang sakit. Tapi kematian itu pasti akan berkunjung ke rumah kita. Ketika kita tertidur di alam kubur itu, dihantarkan oleh para kerabat dan saudara, itu pasti terlaksana. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Bapak Ibu,
sesuatu yang bisa menggembirakan kematian. Sesuatu yang bisa kita jemputkan dengan kematian dengan lebih baik, yaitu dengan istiqomah beribadah. Summastaqamu. Untuk orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu orang terus-terus beribadah, terus-terus sholat berjamaah, terus-terus melaksanakan amal kebaikan. Tatanazzalul malaikah. Ketika kita datang kematian, ajal menjemput kita, turun malaikat membisikkan ke telinga kita. Sebab kalau yang nama kematian kita, wala takhafu wala tahzanu, kata malaikat. Wahai calon mati, wala takhafu wala tahzanu, dibisikkan ke telinga kita. Jangan takut dan jangan khawatir. Takut kenapa? Ya karena suatu tempat yang kita tidak tahu, alam kubur itu, makanya kita takut. Wala tahzanu, jangan khawatir dengan anak-anak kalian yang ditinggalkan. Wa basyirhu wa adkhil jannah. Aku membawa kabar gembira untuk orang-orang yang istiqomah, yaitu surga untuknya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal kematian adalah istiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berpikir pergi pagi, pulang malam, hanya kepentingan-kepentingan dunia. Padahal itu hanya mencukupi keseharian kita, paling setahun 2 tahun. Maka kita harus berbanding lurus dengan keadaan akhirat. Perlunya kita dari pagi sampai malam itu